Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang Islam dan gagasan universal, yang dimana kelompok kami beranggotakan Heri Fadilah dan saya sendiri yaitu Lutfi Wahdani. Yang pertama adalah sejarah Islam dan globalisasi. Secara kronologis, globalisasi dipahami dalam sejarah awal yang spektakuler dengan munculnya agama di dunia pada tahun 500 sebelum Masehi, di mana agama mulai berpengaruh terhadap umat manusia setelah Christopher Columbus menemukan benua Amerika pada tahun 1492 Masehi. Dan Vasco da Gama ditemukan di timur oleh Tanjung Harapan pada tahun 1498 Masehi. Negara-negara Eropa mulai terdampak instigasi dari daerah lain. Semua memiliki ciri yang sama, di mana globalisasi ditandai dengan munculnya berbagai media seperti radio, televisi, komputer, munculnya perusahaan multinasional seperti McDonald's, konferensi-konferensi internasional, dan perkembangannya berlanjut pada institusi ekonomi global pada tahun 2000. Kemudahan akses interaksi dan komunikasi antar kelompok masyarakat di berbagai belahan dunia tidak ada gambar. Di sisi lain, perkembangan globalisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap dunia pada tahun 1960-an. Beberapa sejarawan telah menekankan pentingnya akhir abad ke-19 sebagai titik balik, tidak hanya dalam sejarah pasar dunia, tetapi bahkan dalam sejarah pasar dunia. Hasil penelitian dari France National menunjukkan bahwa dunia saat ini sedang memasuki fase perkembangan baru dalam proses globalisasi. Ada 4 jenis bentuk globalisasi. Globalisasi yang pertama adalah globalisasi politik yang diawali dengan terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 1945 yang mengubah seluruh tatanan politik dunia. Yang kedua adalah globalisasi ekonomi yang telah dimulai pada pertengahan tahun 1970-an. Ditandai dengan diperkenalkannya kesepakatan yang berbeda antar negara seperti APEC, APEC, AFTA, NATO, dan lain-lain. Yang ketiga adalah globalisasi budaya yang dimulai pada tahun 2000. Seringnya pertemuan antar budaya menyebabkan konsolidasi budaya lokal. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah globalisasi identitas budaya. Harus dipahami bahwa mesin globalisasi memiliki agenda untuk memuluskan homogenitas identitas negara berkembang menjadi mangsa negara maju. Yang kedua adalah modernisme dan puritanisme Islam. Modernisme adalah pembaharuan dalam Islam bermula pada periode sejarah Islam sekitar abad ke-19. Sejak dalam sejarah Islam, periodisasi sejarah Islam dibagi menjadi 3 periode utama, yaitu yang pertama, periode klasik pada tahun 1250 Masehi, yang kedua, periode tengah pada tahun 1800 Masehi, dan era modern, yaitu pada tahun 1800 Masehi. Islam muncul sebagai akibat keterbelakangan yang dihadapi oleh 4444 Muslim Barat. Pada awal tahun, dunia Islam mengalami perkembangan yang signifikan dalam bidang ilmu pengetahuan. Namun, puncak kebesaran dunia Islam akhirnya mengalami penurunan pada abad ke-10, kemudian menurun selama berabad-abad. Selanjutnya, faktor yang menyebabkan kemunduran diantaranya yang pertama, masalah tertutupnya pintu ijtihad telah menerbak di kalangan umat Islam, berdampak pada keterbelakangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua, integritas umat Islam dalam politik mulai runtuh.
kekuasaan khalifah menurun, umat Islam terpecah dan saling bermusuhan. Yang ketiga, ada 4.444 perang salib oleh gereja Katolik Roma dan 4.444 serangan oleh tentara barbar di bawah kepemimpinan 4.444 dilakukan dari 4.444 Tatar. Yang ketiga adalah gerakan fundamentalisme dan radialisme Islam. Istilah fundamentalisme berasal dari kata fundamentalisme yang berarti prinsip. Dalam bahasa Arab, kata fundamentalisme ini diistilahkan dengan usuliyah. Kata usuliyah sendiri berasal dari kata usul yang artinya adalah pokok. Dengan demikian, fundamentalisme adalah faham yang menganut tentang ajaran dasar dan pokok yang berkenaan ajaran keagamaan atau aliran kepercayaan. Sedangkan radikalisme berasal dari kata radikal yang berarti prinsip dasar. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa radikal dapat berarti seluruhnya, semua mati, sangat sulit, dan perubahan permintaan. Selain itu, terdapat beberapa definisi radikalisme dalam Kamus Bahasa, yaitu yang pertama, paham radikal atau kultus dalam politik. Yang kedua, paham atau sekte yang mengupayakan perubahan atau reformasi sosial dan politik melalui kekerasan. Yang ketiga, sikap ekstrim dalam arus politik. Istilah radikalisme berasal dari kata al-taharuf yang berarti di ujung, jauh, dan di tengah. Juga dapat diartikan berlebihan dalam menyikapi sesuatu, seperti berlebihan dalam beragama, berpikir, dan berperilaku. Yang keempat adalah Islam eksklusif dan inklusif. Pengertian dari eksklusif dan inklusif, kata eksklusif itu diambil dari bahasa Inggris yaitu exclusive yang artinya sendiri atau terpisah tanpa dibarengi dengan yang lain. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, eksklusif memiliki arti yaitu sebagai sesuatu yang khusus yang tidak berhubungan dengan yang lain. Maka dapat kita ambil kesimpulan pengertian secara umum dari Islam yang eksklusif adalah faham atau sikap dari seseorang Muslim atau faham Islamiyah adalah suatu keyakinan atau ajaran yang paling benar. Sementara pemahaman yang lain selain Muslim adalah pemahaman yang salah. Ciri-ciri Islam eksklusif dan inklusif. Yang pertama adalah eksklusif. Ciri-ciri kaum eksklusif di antara lain menurut Fatimah yaitu: yang pertama, mereka yang menerapkan model penafsiran literal terhadap Al-Quran dan Sunnah dan masa lalu karena menggunakan pendekatan literal, maka ijtihad bukanlah hal yang sentral kerangka berpikir mereka. Yang kedua, mereka berpendapat bahwa keselamatan yang bisa dicapai melalui agama Islam, bagi mereka Islam adalah agama final yang datang untuk mengoreksi agama-agama lain. Karena itu, mereka menggugat otentisitas kitab suci agama lain. Sedangkan kaum inklusif sendiri memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mereka memahami agama Islam sebagai agama yang berkembang. Jadi, mereka menerapkan metode konstekstual dalam memahami Al-Quran dan Sunnah yang memerlukan teks-teks asas dalam Islam dan ijtihad berpresent sentral dalam pemikiran mereka. Yang kedua, kaum ini memandang bahwa Islam adalah agama terbaik bagi mereka, tapi mereka berpendapat bahwa keselamatan di luar Islam adalah hal mungkin. Yang kelima adalah Islamisasi sains. Kata tersebut memiliki dua kata bagian, yaitu Islamisasi dan sains. Kata Islamisasi sendiri memiliki makna suatu proses mengislamkan seseorang menjadi seseorang Muslim atau mengonversi status agama seseorang yang memiliki latar belakang non-Muslim menjadi Islam.
Sedangkan sains sendiri adalah suatu ilmu pengetahuan tentang semua apa yang ada pada alam. Sains secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yaitu kata science, sedangkan sains sendiri berasal dari kata bahasa Latin yaitu kata scientia yang bermakna mengetahui atau pengetahuan. Maka islamisasi sains atau islamisasi ilmu pengetahuan pada dasarnya merupakan suatu usaha transformasikan kandungan ajaran Islam ke berbagai model yang ada di kehidupan, khususnya ilmu pengetahuan. Secara umum, di dalam islamisasi sains ada 5 wacana penting atau konsep yang mendasar dalam pembahasannya. Di antara yang pertama, islamisasi sains dengan pendekatan instrumentalistik. Yang kedua, konsep justifikasi. Yang ketiga, pendekatan sakralisasi. Yang keempat, islamisasi sains melalui proses integrasi. Yang kelima, islamisasi yang berlandaskan paradigma. Yang keenam adalah pluralisme agama-agama. Kata pluralisme tentunya sangat tidak asing bagi telinga kita. Tapi apakah dari kita mengetahui maknanya? Baik, maknanya adalah banyak ditemukan di kalangan orang umum yang masih belum mengetahui maksud dari kata pluralisme ini. Kata pluralisme bisa kita artikan sebagai suatu sikap dari seseorang untuk menyikapi sesama tanpa memandang latar belakang agama mereka, demi menggapai tujuan mulia dalam keberagaman keagamaan. Dalam konteksnya, pluralisme tidak berarti bahwa semua agama adalah sama. Jika menganggap bahwa itu adalah kesamaan, maka mereka telah melanggar ketetapan ajaran. Setiap agama pasti memiliki keunikan tersendiri dan ini menjadikan ciri khas mereka. Lebih uniknya, dalam agama Islam menjunjung tinggi nilai pluralisme dalam tatanan kenegaraannya, dibuktikan dengan ditemukannya Daulah Islamiyah atau kerajaan Islam yang di dalamnya hidup berbagai agama yang mana mereka dapat beraktivitas tanpa adanya suatu gangguan. Allah berfirman di dalam Quran Surah Al-Hujurat pada ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Dari sini jelas bahwasannya memang Islam mengajarkan atau menjunjung tinggi nilai pluralisme atau toleransi dari seseorang demi kedamaian dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Untuk toleransi sendiri memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, terikat dan tunduk kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa pamrih. Yang kedua, lapang dada karena kebersihan dan ketakwaan. Yang ketiga, kelemah lembutan karena kemudahan. Yang keempat, mudah berinteraksi sosial atau muamalah tanpa penipuan dan kelalaian. Yang kelima, rendah diri di hadapan kaum muslimin bukan karena kehinaan. Yang keenam, muka yang ceria karena kegembiraan. Yang ketujuh, menggampangkan dalam berdakwah ke jalan Allah tanpa omong kosong. Yang kedelapan, kerelaan hati karena kemuliaan dan kedermawanan. Baik, hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan dalam menyampaikan materi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.